Oke, kali ini kita akan coba mengupas tuntas salah satu negara paling misterius di dunia, Korea Utara. Ya, kita akan coba bongkar sistem di dalamnya, mulai dari dinasti yang berkuasa sampai gimana sih kehidupan masyarakatnya. Oke, coba deh kita mulai dari sini. Waktu dengar Korea Utara, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Saya yakin buat sebagian besar dari kita, ada beberapa gambaran yang langsung nongol gitu aja. Pastikan yang kepikiran itu parade militer yang super besar, berita soal rudal nuklirnya, ya pokoknya negara yang super tertutup dan rahasia. Nah, semua itu emang bener, tapi itu kan baru kulit luarnya aja. Pertanyaannya, gimana sih sebenarnya mesin negara ini jalan dari dalam? Karena di balik semua citra yang kita lihat di media itu, ada sistem yang luar biasa kompleks. Nah, di sini kita bakal coba kupas satu persatu, lapis demi lapis, buat ngerti gimana sebenarnya sistem itu bekerja, jauh lebih dalam dari sekedar berita utama. Oke, kita langsung ke jantungnya. Di pusat kekuasaan Korea Utara, itu cuma ada satu nama, keluarga Kim. Mereka udah berkuasa sejak negara ini berdiri. Dan ini bukan cuma soal politik loh, keluarga ini udah jadi inti dari identitas bangsa itu sendiri. Bayangin aja, kekuasaan diwariskan dari ayah ke anak udah 3 generasi. Dimulai dari sang kakek, Kim Il-sung, si pendiri negara. Terus turun ke anaknya, Kim Jong-il. Dan sekarang dipegang sama cucunya, Kim Jong-un. Sistem dinasti kayak gini di sebuah negara yang ngakunya komunis, itu luar biasa unik. Nah, gimana caranya mereka bisa melegitimasi kekuasaan absolut kayak gitu? Ini dia kuncinya. Ada konsep yang namanya garis darah Gunung Paektu. Ini pada dasarnya mengubah dinasti politik jadi sesuatu yang sakral. Kayak semacam keturunan dewa gitu, yang punya akar kuat di mitos pendirian negara mereka. Oke, jadi ada dinasti yang berkuasa. Terus, apa sih software atau filosofi yang menjalankan negara ini? Kan setiap rezim yang bisa bertahan lama itu pasti punya ideologi yang kuat kan? Nah, Korea Utara punya apa? Yuk kita lihat. Jadi sistem mereka itu ditopang sama 2 pilar utama. Yang pertama ada Juche, intinya sih satu kata, kemandirian. Mandiri total dalam segala hal. Terus yang kedua ada Songun, atau kebijakan militer utama. Gampangnya, tentara itu nomor 1. Semua sumber daya, semua urusan negara, prioritasnya buat militer. Nah, sekarang pertanyaannya, semua ideologi dan dinasti yang tadi kita bahas itu, gimana dampaknya ke kehidupan orang biasa di sana? Gimana nasib 26 juta warganya di tengah sistem kayak gitu? Nah, ini dia salah satu hal paling mendasar. Sistem yang namanya Songbun. Ini bukan kelas sosial biasa ya. Anggap aja ini sistem kasta politik. Status kamu ditentukan oleh loyalitas keluarga kamu ke pemerintah selama 3 generasi ke belakang. Dan status Songbun ini nentuin segalanya. Kamu bisa kerja apa, tinggal di mana, bahkan dapat makanan apa. Jadi menurut Kim Il-sung sendiri, penduduk itu dibagi jadi 3. Ada kelas inti, ini yang paling loyal, kaum elitnya. Terus ada kelas ragu-ragu, ini mayoritas penduduk. Dan terakhir, kelas musuh, yaitu orang-orang yang dianggap nggak loyal. Bisa dilihat di bagian ini gimana pembagiannya. Dan ingat, kebijakan militer utama tadi, itu bukan omong kosong. Lihat aja angkanya, hampir 1,3 juta tentara aktif. Ini menjadikan militer mereka salah satu yang terbesar di dunia. Kebayarkan seberapa besar sumber daya negara yang kesedot ke sana? Dampaknya ke ekonomi? Ya, puluhan tahun dengan ekonomi terpusat dan fokus ke militer, hasilnya? Suram. Coba lihat perbandingan ini. Kesenjangan pendapatan per kapita antara Korea Utara dan Korea Selatan itu jauh banget. Ini benar-benar nunjukin betapa beda jalur yang mereka ambil. Dan gimana cara sistem ini dipertahankan? Tentu dengan kontrol yang sangat ketat. Organisasi-organisasi internasional kayak PBB udah banyak mendokumentasikan pelanggaran HAM di sana. Bahkan ada satu laporan dari PBB di tahun 2014 yang bilang pelanggaran di sana itu tidak ada bandingannya di dunia kontemporer. Oke, setelah melihat semua itu, pertanyaannya sekarang adalah, gimana nasib Korea Utara ke depannya? Karena sepertinya, setelah puluhan tahun kelihatan gitu-gitu aja, sekarang mereka lagi ada di persimpangan jalan yang penting banget. Mereka lagi masuk ke era baru yang rumit nih. Contohnya, mereka baru aja secara resmi ninggalin cita-cita reunifikasi damai sama Korea Selatan, sesuatu yang udah mereka suarakan puluhan tahun. Sekarang mereka malah memperkuat aliansi sama Rusia. Di sisi lain, masalah ekonomi, kekurangan pangan, dan sanksi internasional masih terus menghantui. Dan tentu saja, program nuklir mereka jalan terus. Jadi, dengan tujuan lama yang dibuang dan aliansi baru yang dibentuk, masa depan Korea Utara dan 26 juta warganya jadi tanda tanya besar. Satu-satunya yang pasti sih, kerajaan pertapa ini akan terus jadi pemain yang penting dan gak bisa ditebak di panggung dunia. Dan ya, memahami sistem di dalamnya, dinasti,
ideologi, dan masyarakatnya, itu jadi kunci buat kita bisa menerka langkah mereka selanjutnya.